IHSG dulu. Bentar ya. IHSG hari ini turun signifikan. Turunnya lumayan. Jadi menggagalkan pattern inverse head and shoulder di sini. 1, 2, 3 udah bagus-bagus nih ya. Ini fail patternnya dan di sini dia malah ada double top kecil di sini ya, tapi nggak signifikan sih. 1, 2 dia bakalan bisa sampai ke mana? Oke, kita lihat bisa sampai ke sini. Sama sih supportnya sekitaran dekat garis biru itu 6920 6930-an. Oke. Nah, kalau ngelihat candle kayak gini besok IHSG masih bisa turun lagi nih. Bahkan lebih dalam loh kalau aku perhatikan bisa sampai ke sini. Kemungkinan 1-2 hari ke depan tuh sampai ke 6857. Cuman teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir ya, karena ini kalau diperhatiin saham perbankan gedenya ini nggak turun signifikan loh ya. Ini kepotong dikit catnya ya. Ini BCA ini masih steady aja, nggak kemana-mana. Terus BBRI-nya juga dia nggak kemana, turun deh. Tapi maksudnya turunnya nggak sampai yang signifikan banget gitu. BCA-nya steady ya, jadi BRI-nya di sini cuma 2,58%. Terus BMRI di sini juga masih steady, masih ngebentuk pattern flag malahan untuk BMRI-nya. Aku turunin dikit chartnya. Terus BBNI juga kalau aku perhatiin tadi masih ngebentuk pennant dan malah kita dapat di harga bawah nih, di harga murah nih ya. Jadi ada ekornya kena MA20 nih, harga bagus. Dan market lagi nungguin inflasi Amerika, terus hasilnya gimana? Proyeksinya sih inflasi bakalan turun dibandingkan yang sebelumnya di angka 8,2 tuh forecast di angka 8,1, bahkan konsensus analis itu memperkirakan di angka 8 kobongan kata Pak Teddy. Ya, yang kobongan bukan sektor perbankannya, tapi yang kobongan dari sektor apa coba? Tebak dari sektor apa? Eyeshadow ketebelan, lipstick ketebelan. Sektor apa yang bikin IHSG turun hari ini? Signifikan. Dan harusnya kalau udah ngikutin M-Trade dan morning briefing udah terhindar. Dan juga IG Live juga ya, kehindar juga ya. Ya, pintar semua. Jennifer Chandra, Johannes Dharma, Gun WSD Karis, bener. Malikinos, pintar semuanya. Dan Tekno, bener kata Cucu Minha. Ini kayaknya udah pada bisa jadi coach and trade semua nih ya. Ada nggak yang mau ngelamar jadi coach and trade nih? Ya, Leong PC juga bener. Jadi teman-teman, nanti aku akan kasih giveaway lagi ya. 5 orang dapat gratis M-Trade 7 hari. 5 orang dapat gratis M-Trade 7 hari. Dan kalau udah punya M-Trade-nya ya boleh ditambahin, boleh dikasih ke orang lain. Oke, sekarang aku mau lihat untuk saham Indi. Nih, Indi tuh kita udah bahas beberapa hari kemarin bahwa intinya sektor batubara bakalan masih bisa turun ya. Jadi teman-teman perhatikan hari ini Indi jatuhnya volume transaksinya gede, jadi dia masih bisa turun lagi, paling enggak turun sekali. Ini aku bersihin dulu chartnya, banyak coret-coretan ya. Jadi Indi bisa kehapus deh MA-nya. Ini bisa turun sampai ke 2620, bahkan bisa lebih dalam sampai ke 2490 ya, sampai ke 2490 atau 2500-an bisa di sini. Kenapa? Karena hari ini volumenya gede, jadi masih bisa turun lagi. Oke, ini nggak kelihatan supportnya dapat dari mana. Dari sini nih, dari high pada 15 sekitaran 13 Juli 2022 di sini. Terus anyway, ya itu Indi. Terus sekarang kita mau ngelihat saham yang hari ini tadi bagi dividen ya wes lah. Kalau yang punya ITMG jatuh, terus kalian masih cuan dari dividen, syukurilah. Hari ini jatuh udah 3 hari berturut-turut ya. Ntar ini kayaknya aku mesti naikin kameraku biar chartnya kelihatan
Ya, dia udah 3 hari berturut-turut jatuh dan hari ini breakdown, ketahan MA 100-nya. Volumenya gede juga, masih bakalan bisa turun lagi sampai 38.000, bahkan kalau misalkan turun sampai ke 36.000 pun dia bisa gitu, karena ini baru turun di awal, padahal harga batu baranya tuh udah turun banyak. Nih, harga batu bara sudah turun banyak di sini. Nih ya, ini puncaknya di harga 454, sekitaran ya 450-an, 458 ya. Ini udah turun sampai ke 324. Jadi kalau kita hitung sebenarnya udah turun berapa persen nih? Dari atas ini sampai ke bawah 29,51%, 20, artinya hampir 30% ya. Sedangkan kalau untuk saham-saham batu baranya sendiri, harga sahamnya itu dia baru turun dikit nih. Dari puncaknya ITMG sampai hari ini tuh baru 12%-an. Kesimpulannya, kalau misalkan nih ya ITMG-nya dia bisa turun sampai 30%, itu sampai angka berapa nih? Dari puncak ya, itu sampai 32 ribuan. 32 ribu tuh masuk akal nggak sih? Kita lihat monthly chart, kayaknya agak kejauhan sih ya. Aku perhatikan mungkin sekitaran 34 sampai 36 mentoknya. Nah, nanti kita review lagi trennya gimana ya. Jadi kayaknya nggak bakalan sampai sejauh ini. Oke, nah ini batu bara gimana nasibnya nih buat jangka panjangnya? Batu bara sih sebenarnya 2023 masih bagus, cuman ya ini profit taking dulu lah ya, udah naiknya udah ketinggian, trader juga mau profit taking, harga batu bara turun sesaat ini termasuk hal yang normal gitu, menurut aku sih sangat normal sekali. Bang Atak nanya, kenapa saham bumi bertahan tetapi yang lain turun? Tunggu aja, ntar juga turun kok, ntar juga turun. View aku terhadap sektor batu bara ini gimana? Dalam jangka pendek harga batu bara turun, harga sahamnya pasti akan mengikuti turun, dan itu sangat wajar sekali. Tapi kalau secara bisnisnya sendiri masih bagus, dimana kita lihat ekspor dari batu bara ini ke China itu naik ya, dan naik sekitaran 10% karena ada reopening dan kebutuhan akan winter di Eropa, di China itu meningkat. Terus perang Rusia Ukraina juga masih panas aja. Putin juga masih kayak gitu deh, ngirim narapidana buat perang lah, dan ya masih panas gitu loh. Jadi saya rasa ini harga turun nih sesaat aja, normalisasi. Meskipun harga turun, tapi quantity untuk ekspor semakin meningkat. Jadi ini akan jadi satu balancing terhadap revenue-nya perusahaan-perusahaan batubara, terutama yang banyak ekspornya. Nanti kita bahas bareng Coach Afif ya, perusahaan batubara apa yang banyak ekspor. Bentar ya. Oke, nah itu dia. Kemudian poin yang kedua, kalaupun misalkan harga batu baranya turun, ini perusahaan batu bara masih cuan. Jadi tahun depan bakalan masih bisa bagi dividen interim juga gitu. Meskipun kalau dibandingkan secara laporan keuangan tahun depan dan tahun ini kemungkinan akan agak turun dikit, karena tahun ini tuh benar-benar kenaikan harga batu baranya tuh gila banget. Jadi apa yang harus dilakukan dong buat para trader dan investor? Untuk trader-trader yang trading saham batubara, inhale exhale dulu, gak usah attach pada satu saham atau satu sektor. Biarin dia turun dulu, biarin dia retrace dulu, biarin dia kena support terdalamnya dia dulu, dan ada reversal, ada tanda-tanda reversal. Kita akan kasih tahu lewat M-Trade, tapi not now. Sekarang ini meskipun ITMG kena MA 100-nya, ya, dia ini justru volume transaksinya tinggi banget pas dia jatuh. Terus kita perhatikan juga untuk Indi tadi udah ya, kita perhatikan ke PTBA. Ya, ini PTBA udah jatuh duluan, ITMG-nya masih bertahan. Ini PTBA bakalan masih bisa turun lagi, bakalan masih bisa jatuh lagi sampai sekitaran level 3280 ya. Jadi sampai 3280.
sampai di sini. Ini angka dapat dari mana sih? 3280 ini aku dapat dari low 1 April 2022. Jadi ini semestinya support yang sangat kuat. Jadi instead of ITMG, jika nanti mau buy on weakness, kita sih lebih nungguin dari yang udah jatuh-jatuh di sini. Tapi jangan sekarang ya, jangan nangkep pisau jatuh. Dia masih bisa turun. Oke, terus kemudian kita akan lihat untuk Adaro dan juga ITMG. ITMG udah, Adaro dan UNTR. Rera Hersadis nih, PTBA jatuhnya jangan nanggung sekalian ke 2000. Aduh. Sadis. Oke. Jidat gue lebar amat ya. Oke, mari kita lihat Adaro ketahan support MA100 juga. Secara teknikal kalau ketahan MA100 tuh biasanya akan ada technical rebound. Tapi kita nggak mau buy on weakness dulu tadi karena jatuhnya juga volumenya masih gede dan pada gap down kita ngelihat bahwa Adaro ini masih bisa turun sampai ke 3360, bahkan masih bisa turun lagi sampai ke level 3140 sampai ke 3140 pun masih bisa. Jadi be very careful here, sabar-sabar aja sama batu baranya. Akan ada waktunya kita akan buy on weakness lagi kok, karena secara bisnisnya dia masih akan bagus. Terus ya ini CPO ngikut nih CPO-nya. Padahal CPO-nya tuh sebenarnya masih di bawah ya, lagi di bawah. Tapi hari ini ikutan breakdown, jadi ya udahlah kita objektif aja lah ya, karena meskipun kita kemarin ngelihatnya antisipasinya harga sahamnya bakalan ada penguatan nih karena ada akumulasi, tapi hari ini kayaknya investor pada cari aman dulu dengan resiko naiknya suku bunga Amerika, padahal udah diprediksi turun gitu. Jadi teman-teman hari ini CPO-nya AALI-nya dia breakdown, kita cut loss M-Trade. Cut loss-nya tuh 0 sampai 4,5%, ada juga yang jangka menengah 1 sampai 5%. Jadi masih oke lah, cut loss-nya nggak sampai yang dalam banget. Kita cut loss karena dia jatuh volume tinggi dan dia bakalan bisa jatuh lagi sampai 7.800, dan jangan nangkep pisau jatuh dulu. Kita exit dulu sementara. Tadi udah exit sih. Jadi semoga teman-teman nggak telat ya. Yang ikut M-Trade sih udah dikasih tahu dari tadi. Oke, selain AALI kita akan lihat untuk sektor CPO yang lain. Ini Alsip juga ikut ke bawah nih ya. Ini Alsip dia bisa turun sampai 1030 sampai 1030-an. Oke. Terus kita mau review buat properti. Kita lihat properti ya. UNTR belum, UNTR lupa. Tapi sama-sama aja sih, mirip-mirip. UNTR-nya juga dia hari ini sama jatuhnya dalam. Dan ini MA-nya juga udah mulai pada dead cross ya. Jadi ya anyway, bisa sampai ke level 26.827 ribuan sih sampai ke sini. UNTR-nya masih bisa turun lagi, lumayan turunnya. Karena turunnya harga batu bara itu masih belum terlalu dalam sama kayak turunnya. Jadi turunnya harga saham belum terlalu dalam seperti turunnya harga batu baranya. Oke, terus harum ada kaitannya. Ya, ini kalau dari sektor CPO ini produksi CPO Malaysia dia tembus produksi tertinggi selama 3 tahun terakhir. Jadi supply-nya makin banyak, itu malah jadi sentimen negatif. Selain antisipasi dari suku bunga. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini harum, dia nggak terlalu dalam turunnya karena dia sebenarnya kecampur ada sektor metals juga ya, jadi ada metalsnya, jadi lumayan bertahan, tapi masih kita waspadai bisa turun sampai 1505. Kita lihat metals yang lain yuk. Inco, ini dia masih di atas, cuman udah mulai waspada ya, karena udah mulai divergen gitu, jadi harganya di atas dan volumenya kecil. Terus Antam
udah mulai rawan profit taking tadi Inco, sedangkan Antam juga sama, ini kayaknya udah mulai rawan profit taking jangka pendek gitu. Kalau jangka menengah kita masih ngehold. Terus selain Antam kita akan lihat TINS atau Timah. TINS atau Timah ya, perhatikan di sini harganya naik, volumenya turun. Hari ini terakhir pas dia turun tuh volumenya juga kecil sih, jadi masih wait and see dulu. Elsa gimana nih? Kebalikannya, Elsa justru malah udah jatuh beberapa hari kemarin. Ini udah dekat support, tapi jangan dulu ya, kita wait and see dulu. Ini tapi jatuhnya Elsa udah mulai terbatas. Jadi mungkin sekitaran 334, 330-an. Dia akan ketahan di area ini. Jadi kita lagi watch juga untuk Elsa. Oke. Selain Elsa, kita lagi nge-watch juga Medco-nya gimana di level 1000. Medco kita watch di level 1000 ya jangka pendeknya, karena ini masih bisa turun gitu. Jatuhnya sih masih lebih dalam Elsa ya. Elsa udah beberapa hari dan udah kena support, tapi Medco baru sehari. Jadi kita wait and see dulu. Oke, terus KB sektor nyungsep dino iki katanya. Enggak lah, perbankan enggak nyungsep kok. Yang nyungsep hari ini sektor komoditi. Sektor komoditi ya. ADMR gimana? Ini ada yang nanya ADMR. Watchlistnya besok kita bahas di morning briefing M-Trade ya. Besok pagi jam 8:15 teman-teman. ADMR masih sideways aja. Saran aku sih sebenarnya kalau ada technical rebound kayak tanggal 7 November kemarin keluar dulu ya, karena kondisinya lagi bener-bener indecision banget. Sektor batu baranya udah turun deh. Bukan waktunya naik lagi untuk jangka pendek ini sampai sebulan ke depan tuh trennya agak kurang bagus. Jadi ADMR mau naik pun juga agak susah gitu. Terus kita lihat sektor semen ya, karena batu baranya harganya udah turun banget. Ini jadi satu sentimen yang positif juga buat semen. Dan aku start dari Batu Raja dulu. Batu Raja ini dia ada diakuisisi oleh Semen Indonesia. Jangka pendek trennya masih naik, masih ada kemungkinan sampai ke 516 lagi. Cuman kalau kena 516, 500 sampai 516 boleh profit taking dulu ya, boleh profit taking dulu. Oke, terus teman-teman, SMGR ini menarik, dia tiap kena support mantul, dan ini tadi kena MA20 dan ada satu horizontal line di sini. Ini mantul juga, tapi kayaknya nggak akan sampai tinggi-tinggi amat, sampai 8275 dulu. Kita nanti akan kabarin lagi di M-Trade apa yang sebaiknya dilakukan. Oke, terus ya jadi kalau batu baranya turun, semennya juga masih menarik. Kebalikannya, dan ini kemarin INTP juga sempat turun, kena support di sini, mantul lagi. Jadi bisa buy on weakness sebenarnya gitu. Nah, untuk INTP kita akan ngehold, dia akan konsolidasi antara range 1050 sampai 10.000 1050 sampai 10.650 di sini. Kalau breakout baru bisa sampai ke resisten yang berikutnya. Apakah bisa sampai ke 12.750 di atas ini ya? Kadang apa yang aku lihat kalian nggak lihat karena kamera HP-nya terbatas. Apakah bisa sampai 12.800 jika harga batu baranya masih di bawah terus sampai tahun depan? Dia akan bisa sampai 12.800. Tapi kalau jika harga batu baranya naik lagi ya ini semen ya balik lagi gitu. Nanti kita akan kabarin lewat M-Trade untuk real time-nya. Oke.
Aku mau kasih tahu teman-teman, hari Sabtu nanti ada workshop value investing tanggal 12 November. Teman-teman langsung aja daftar ke mtrade.id/workshop ya, mtrade.id/workshop. JP Morgan bullish for semen ya, masuk akal sih karena batu baranya turun gitu. Kayaknya kemarin dia bullish for banking di Indonesia ya. Aku OT dikit, ini banyak yang bahas saham yang lagi IPO kemarin. Prey. Hormon awas awal bro sedaya. Ini kode sahamnya religius sekali ya. Ini turun lumayan banyak, biarin dulu aja, nggak usah dipikirin. Kita pantau beli-beli. Yep, masih konsolidasi juga, jadi ya biarin dulu aja deh. Masih konsolidasi, aku belum tertarik untuk buy on weakness. Dian Cundoko, batu bara turun tapi bukannya masih mahal banget ya di harga 300-an. Kenapa ngefek ke sektor semen? Ya jangka pendek aja gitu ya. Jadi ada satu sentimen positif jangka pendek aja. Jadi kalau dibilang bagus sih turun tapi masih mahal di harga 300, itu bener banget kayak yang aku bilang tadi. Bisnisnya batubara sampai tahun depan juga masih oke, karena meskipun turun sebenarnya ya masih cuan perusahaan batubara itu. Nah semen gimana dong, bukannya ini masih mahal buat semen ya, at least ada turunnya lah. Kalau turun kan lebih menguntungkan buat semen daripada sama sekali nggak turun. 2 menit lagi CPI ya, oke, ditunggu. Oke, sekarang kita akan bahas sektor teknologi yang lumayan nyeret IHSG turun hari ini. Seperti yang kita bilang kemarin ya di Mtrade dan juga di IG Live aku bahas juga bahwa sektor teknologi ini, teman-teman, ini kalau naiknya juga masih dibilang prematur atau temporer, belum terlalu bisa di hold untuk lamaan gitu. Jadi untuk GoTo sendiri hari ini turun sekitaran 5,53%. Ini kita keluar exit Mtrade-nya, jadi ada cut loss 2-6%. Terus kemudian Arto ini juga turunnya lumayan signifikan. Nanti kita bahas bareng Coach Afif ya, kenapa sektor perbankan ini sektor teknologi digital ini turun. Bank digital ini turun juga ya. Dan hari ini turunnya volumenya kecil untuk Arto, cuman dia nyentuh support 4570, jadi ini angka yang lumayan krusial juga untuk di breakdown. Kita wait and see dulu. Terus kemudian tadi Mtrade ada profit taking di BBHI dan juga ESA. Kita lihat BBHI ya. Kita lihat BBHI. Ya, ini jangka pendek kita profit taking dulu aja, tapi chart BBHI ini masih cukup menarik. Jadi kita masih nge-watch juga untuk BBHI-nya. Kita masih watch buat BBHI. Bentar ya, aku kasih alarm dulu. Ya, jadi masih ngebentuk higher low. Low di sini masih lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Afif cuma dimunculin ketika market turun dalam katanya. Sebenarnya teman-teman, market turun hari ini tuh nggak terlalu signifikan kalau misalkan teman-teman ngeholdnya saham-saham yang kita udah bahas beberapa waktu kemarin. Kayak sektor perbankan itu nggak banyak turun, seperti contohnya 4 perbankan gede yang turun cuman BRI doang, yang lainnya tuh sebenarnya stagnan aja gitu. Dan yang banyak turun batubara kan kita sebenarnya udah hindari. Oke. Kita lihat Dow Jones-nya gimana. Dow Jones Futures Live, ini dia bilang hijau tua, enggak loh, merah hari ini. Sebentar, Dow Jones, sebentar ya, let me check futures. Oke, Dow Jones Futures.
0,27%. Ya, hijau tapi 0,27% aja. Hari ini market net sell, hari ini market value-nya sepi banget, 12,8 triliun. Asing net sell sekitaran 868 miliar, di BRI 442 miliar, BCA 108 miliar, Telkom 105 miliar, Bank Mandiri 79 miliar, UNTR 50 miliar. Jadi ya net sell-nya juga nggak sampai terlalu banyak banget teman-teman. Inflasi Amerika turun banyak, bagus dong. Kita invite Coach Afif ya, kita mau bahas inflasi Amerika gimana. Batu bara tapi ITMG dividen bakal besar Miss. April galau jadinya kata Reynolds. Ya udah nggak usah galau. Mau dividen atau mau harga saham? Kalau aku mau harga sahamnya. Jadi aku nggak ngikut dividen ITMG. Ya udah mau gimana. Okidoki, mari kita invite Coach Afif di mana inflasi Amerika yang ditunggu-tunggu udah keluar. Afif for life. Coach malam Jumat ya juga ya, dia nongol tiap malam Jumat ya. Halo semuanya. Halo Coach Afif, kamu dipanggil Coach malam Jumat tuh sama netizen. Parah tuh. Fif, Ya, inflasi Amerika gimana? udah keluar nih, turun banget nih, gimana dong? Iya nih, ini kayaknya Berapa, di angka sesuatu yang berapa? menarik Fif, juga suara lu kayaknya. kecil banget Fif. Suaramu kecil banget. Bentar, saya coba dekatkan. Dicopot aja itunya. Sudah oke kah? Masih kecil. Masih. Coba Miss, oke nggak? Iya, Kayak udah mantul. bagus. Oh udah oke. Berapa? Wes, Oke, pokoknya boleh, suaranya kenceng ya. Gimana nih inflasi Amerika baru aja keluar? Ya, inflasi Amerika baru aja rilis teman-teman, baru 2 menit lalu rilis, yang hasilnya ternyata di bawah ekspektasi ya. Jadi untuk inflasi umumnya atau CPI secara tahunan year on year itu ada di 7,7% teman-teman. Kalau kita bandingin sama inflasi sebelumnya itu ada di 8,2. Kalau kita bandingin sama konsensus atau perkiraan analis itu di 7,9. Artinya ini di bawah dari konsensus analis. Yang kalau misalkan inflasi di bawah konsensus berarti bagus ya, teman-teman bisa lihat lah tadi udah dimention juga ya gimana pergerakan dari US future yang pergerakan juga positif. Harusnya ini juga ada respon positif nanti ketika US marketnya sudah buka beneran ya. Dan yang menarik juga adalah dari sisi inflasi intinya teman-teman, yang ternyata inflasi intinya itu juga turun di bawah ekspektasi pasar. Yang ekspektasinya itu turun dari sebelumnya itu 6,6 jadi 6,5, ternyata turunnya malah lebih dalam lagi, yaitu di 6,3. Jadi harusnya ini bagus buat short term untuk market US ini. Berarti kesimpulannya next suku bunga nggak bakalan naik-naik amat dong ya, masih naik tapi mungkin nggak akan sekencang ini. Betul, saya rasa suku bunga naik pasti masih akan naik, cuman naiknya nanti relatif tidak setinggi kemarin. Kemarin kan 75 basis poin terus selama 4 kali berturut-turut. Mungkin di bulan Desember ini 50 basis poin aja, nanti di bulan Januari sama Maret itu akan naik sekitar 25 basis poin lah. Jadi Ya, agak mereda ke depannya mungkin. plannya Ya. kan kemarin kayak gitu ya, hopefully naiknya suku bunga Betul. juga bisa agak direm dibandingkan plan yang tadi gitu. Sebelumnya aku mau bahas dulu nanti bahas lagi tentang suku bunga dan inflasi. Aku mau bahas dulu Ella Sevilla udah kadung beli ITMG piye dong, cut loss kah? Waduh lah piye yo. Udah dibahas dari kemarin-kemarin sih sebenarnya akan ada dividen trap kayak gitu dan harga batubara bisa turun juga. Keluar pelan-pelan kalau ada technical rebound gitu ya. Terus nggak usah takut kata Reynolds, nanti pasti naik kok. Harganya iya, pasti naik. Semua saham tuh pasti naik dan pasti turun. Pasti naik tapi entah kapan. Ini kan harga batu baranya kan turun dulu gitu loh. Ya pasti turunnya lumayan. Kalau mentalnya kuat ya nggak apa-apa. Yang penting nggak banyak-banyak di portfolio. Terus ini ada yang nanya juga tadi. Apa ya tadi ya? Komennya lucu-lucu nih. Bentar. Ini ada yang nanya. Oke lah, Viv lanjutin dulu aja, Viv.
Oke, Halo, mungkin Viv, lanjutin dulu. ini ya. Iya, saya mungkin update sedikit, Miss. Tadi di sekitar jam 6:30 itu ada update breaking news dari China, teman-teman. Jadi China, kalau teman-teman ngikutin beritanya selama seminggu terakhir, itu ada reopening dari ekonomi China ya, yang katanya sih rumornya itu pemerintah sudah ada rencana, kemudian udah ada komite juga untuk reopening China gitu. Karena kan selama ini ada namanya kebijakan zero COVID case ya. Nah, tadi itu ada meeting dari pemerintah China yang hasil meetingnya ternyata mereka tetap akan mengetatkan aturan zero COVID case, teman-teman. Dan yang payahnya lagi, ya bukan payah ya, tapi ya gitulah, disayangkan, itu ternyata pemerintah China juga merencanakan untuk ada langkah-langkah kebijakan itu diperketat gitu. Artinya ini mungkin akan kita bisa lihat berdampak kepada ekonomi China yang ke depan akan mungkin sedikit melambat juga ya, yang mungkin lebih dari ekspektasi melambatnya, yang kalau kita breakdown kan ke saham-saham di Indonesia, mungkin teman-teman harus agak hati-hati di saham metals ya, karena kan Inco, Harum, kemudian MDKA, kemudian TINS, itu mereka kemarin naik karena sentimen reopening. Jadi kalau misalkan reopeningnya nggak jadi, ya otomatis akan ada potensi untuk mereka koreksi. Jadi teman-teman yang mungkin masih hold agak harus berhati-hati aja sih, Miss, karena sentimen itu. Kita pakai teknikal aja, nggak usah sampai ketakutan juga intinya. Ya kadang-kadang berita juga belum tentu ini. Cuman yang jelas tadi ada Afif bilang tentang China ya. Kalau China ekonominya lagi ditutup atau gimana, diperketat kebijakan COVID-19-nya, itu sebenarnya bagus buat Indonesia juga loh, plus minus loh. Jadi gini teman-teman, tahun 2020 kayak yang aku udah pernah bilang kan, 2020 itu duit investor asing tuh kan masuk ke Amerika, ke China, sama ke Inggris kan, karena tiga itu yang punya vaksin, yang ngembangin vaksin, Pfizer, Sinovac, dan AstraZeneca. Terus kemudian 2021 duit investor gede itu masuk ke Amerika karena dia perusahaan teknologinya tuh banyak gitu ya, dan udah bagus gitu, dan karena ada sentimen WFH. Nah tapi 2022 ini ketika Amerika dan China ekonominya udah kepanasan, ekonominya udah slowing down, duit asing tuh mau kemana? Duit tuh masih ada, cuman muter-muter, masuknya kemana? Ke Indonesia. Bahkan aku bisa bilang spesifik ke Indonesia, bukan Asia Tenggara aja. Asia Tenggara menarik gitu loh. 3 yang menarik di Asia Tenggara, bahkan 4 itu. Yang pertama India, kedua Indonesia, kemudian Singapura, dan juga Vietnam. Nah, Indonesia sendiri bersaing dengan Vietnam udah beberapa tahun terakhir, tapi kali ini kita lihat Indonesia menang secara perekonomiannya. Banyak banget yang secara indikator ekonomi itu menang dibandingkan dengan Vietnam dan negara Asia Pasifik lainnya. Jadi thanks buat Pak Jokowi juga. Oke. Afif, kita mau bahas nih, kenapa batu baranya anjlok? Kenapa CPO tadi aku udah bahas ya, jadi nggak usah, batu bara aja. Kenapa batu baranya anjlok? Iya, ini salah satu resiko juga ya, yang sebetulnya di M-Trade itu beberapa kali sudah kita sampaikan juga, sudah diantisipasi, tapi kita nggak tahu kapan kejadiannya gitu. Yang saya lihat, kenapa batu bara itu tadi malam harga batu bara turun sekitar 6,2%, teman-teman. Itu turunnya dalam banget, karena kalau kita lihat di stories itu di sekitar itu level terendah sejak bulan Mei tahun ini gitu. Yang ini ada dampak dari persediaan batu bara dari Rusia yang mulai keluar, teman-teman. Jadi ketika dulu Rusia itu perang, itu kan semua negara nggak mau beli batu bara Rusia, sehingga batu bara di sana numpuk gitu. Dan sekarang ternyata batu bara dari Rusia itu sudah mulai keluar, dan keluarnya batu bara Rusia ini dengan harga murah. Saya mungkin belum dapat datanya ya, murahnya itu sampai berapa persen dari harga batu bara pasar, tapi kalau menurut laporan yang saya baca itu dua negara dengan konsumsi batu bara terbesar, itu India sama China, itu ternyata mereka sudah mulai memasok batu bara dari Rusia gitu, sehingga akhirnya ya market mau nggak mau harus adjust gitu. Harga batu bara di global harus turun dulu karena ada persediaan tambahan dari Rusia gitu. Itu yang mungkin kedepannya akan kita hadapi juga sih. Terkait dengan winter, ini mungkin teman-teman juga masih nanti ya. Coach katanya kalau akhir tahun ada winter, kalau winter permintaan batu bara tinggi. Iya betul, tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah winter itu biasanya di negara 4 musim mereka sudah jauh-jauh hari
itu menyiapkan persediaan batubara mereka. Jadi kalau teman-teman lihat dari persediaan batubaranya China atau mungkin ekspor kita, itu mulai sekitar bulan-bulan Juni itu udah mulai naik. Ekspor kita mulai naik, kemudian persediaan di China juga mulai naik karena antisipasi winter. Sehingga sekarang itu kondisinya mereka nggak harus nambah persediaan batubara, tapi mereka ya tinggal konsumsi batu bara yang udah mereka simpan aja gitu, sehingga permintaan untuk akhir tahun saya rasa relatif flat ya, karena mereka sudah stock up gitu sih saya rasa, Miss. Oke, thank you Viv. Ini ada pertanyaan, window dressing ada nggak di Desember? Ada dong, dan udah mulai start dari sekarang untuk saham-saham bankingnya. Window dressing kita lihat fokus di saham big cap ya, jadi banking, terus kemudian Astra, TLKM dan kawan-kawan gitu. Jadi untuk komoditas be very careful, ini agak-agak turun dulu gitu ya. Jadi sabar-sabar dulu untuk komoditasnya. Oke, Afif, sekarang kita mau bahas, bentar catatanku tadi. Iya, semen nih Viv, kan harga batu baranya turun, tapi sebenarnya tadi ada yang bilang masih tinggi nih di harga 300 nih. Kalau aku ngelihat batu bara ini udah turun banyak harganya, meskipun masih di 300 nanti bisa mantul naik lagi, sehingga semen itu juga masih masih banyak faktor indecisionnya gitu, masih banyak yang bikin dia nggak menentu gitu. Nah kalau menurut Afif gimana nih semen? Semen, kalau kita menghubungkan antara semen dengan batu bara, teman-teman jangan pakai harga batu bara yang Newcastle ya, tapi pakai batu bara yang Indonesia Coal Index. Itu kalau di TradingView teman-teman bisa cari kodenya ICI gitu. Itu batu bara tapi yang indeksnya untuk dalam negeri gitu, yang memang harganya relatif flat, nggak sefluktuatif harga batu bara di luar negeri. Tapi dari sesuatu yang positif, karena ya kita tahu ya beberapa emiten dari semen itu mereka belum bisa sepenuhnya menerima harga batubara dengan harga batubara DMO gitu. Tapi yang menarik adalah dari sisi SMGR teman-teman. SMGR itu sejauh ini ya yang saya terima itu menjadi satu-satunya emiten yang mereka sudah menjamin bahwa di tahun 2023 itu 50% dari persediaan batubara mereka itu akan dipatok dengan harga DMO gitu. Artinya ketika nanti ke depan ada fluktuasi harga batubara itu bagi SMGR tidak akan terasa gitu, karena ya mereka masih akan ada batubara yang harganya flat gitu. Ya gitu. Cuman untuk SMBR sama INTP yang mungkin kita harus update lagi ya, karena sejauh ini belum ada update dari manajemen seperti apa. Oke, very nice ya. Jadi teman-teman, kalau aku sih sambil ngeliatin teknikal juga ya. Jadi kalau kita ngeliatin berita-berita, sentimen-sentimen, kadang-kadang ya bisa lebih cepat naik turunnya dibandingkan dengan berita itu, kadang bisa lebih lambat. Kalau aku perhatikan lebih seringnya tuh lebih cepat gitu. Jadi sebelum sentimen itu keluar, biasanya harga sahamnya udah bergerak dulu, terus pas sentimennya keluar tuh kita kadang jadi sell on news gitu. Anyway teman-teman, hari ini ada payday bonus 9 bulan untuk Harbolnas. Teman-teman terbatas sampai 12 November aja. Langsung aja daftar di mtrade.id/WhatsApp ya gitu. Dan hari Sabtu nanti ada workshop value investing ke mtrade.id/workshop, atau ke URL ini juga sama aja, nggak apa-apa. BBRI bahas dikit aja katanya. Ini ada yang galau dengan BBRI. Ada juga tadi yang bilang BBRI ini naiknya dikit turun terus. Sebenarnya kita lihat BBRI ini gimana sih, kita lihat ya. Memang dia yang satu-satunya turun sih hari ini dibandingkan 3 perbankan besar lainnya. Cuman ya kalau aku perhatiin dia masih di support, masih oke-oke aja. Jadi kalau dibilang naiknya dikit dibandingin hari kapan, bandingin kemarin ya naiknya dikit. Tapi kalau dibandingin dari sebelumnya, dari kapan nih 12 Oktober ya 14 Oktober di sini naiknya juga udah lumayan signifikan gitu. Namanya juga saham blue chip, oke? Tapi jatuhnya nggak sampai signifikan, nggak sampai gimana-gimana. Itu aja dari kami, dan jangan lupa nonton morning briefing besok ya teman-teman ya. Dan Sabtu kita ketemu dalam workshop value investing. Thank you so much. Oh iya, question buat giveaway, bener juga ya Pak Budi Kaiing, bener sampai hampir kelupaan nih. Ada 5 mtrade 7 hari buat teman-teman semuanya.
Kemudian untuk teman-teman sebutin sektor apa yang sama lo pertanyaannya kayak di awal. Sektor apa yang hari ini bikin IHSG-nya turun dan 2 contoh sahamnya. Sektor apa yang hari ini bikin IHSG turun? Ada yang mau nyubit? Aduh. Sektor apa yang bikin IHSG turun dan 2 nama sahamnya. 2 nama saham harus disebut, sektornya dan 2 nama sahamnya. Kalau nggak bisa, nggak dapet. Ayo. Sektornya dan 2 nama saham. 1 sektor dan 2 nama saham. Belum ada yang jawab. Pak Budi, nggak boleh lagi. Michelle's Kitchen, oke. Josephine Herawati, oke. Deas, oke. Joni Tuwong, oke. Lucy 090822, udah 5 orang DM saya dengan kode GMT7 nama email WhatsApp. Semoga Instagram malam hari ini bermanfaat. Stay happy, stay healthy, dan yang penting bahagia pokoknya ya. Cuan ataupun enggak, pokoknya bahagia. Thank you Coach Afif, terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye semuanya.